Malam ini bincang-bincang seputar hal-hal yang 2 hari yang lalu, betul ya? Tentang apa ya? Topiknya apa 2 hari yang lalu itu? Apa? Anicca dukkha anatta. Topiknya apa? Apa? Yang kencang? Vipassana. Topiknya apa? Nek? Nek? Kanti? 2 hari yang lalu. Mana yang lebih setuju? Topiknya apa tadi? Mana yang setuju? Topik kemarin lusa itu anicca dukkha anatta atau vipassana? 4 kebenaran Arya. Disimpulkan masing-masing saja. Kilas balik, kemarin lusa itu tentang bagaimana kita membahas cara Sang Buddha dalam mengakhiri derita secara benar, yang uraiannya itu diawali dengan upaya-upaya yang cerdas dalam mencari manfaat bagi diri, yaitu bukannya melakukan keburukan-keburukan yang oleh sebagian orang, yaitu mereka yang belum pintar, nama lain bodoh, menganggap sebagai manfaat. Sebaliknya, melakukan hal yang bajik, yang bagi orang pintar, kebajikan inilah yang mengantar seseorang pada kebahagiaan. Salah satunya diawali dengan punya kemurah hatian perdana, dan juga kemudian menjalankan sila. Oleh karena keduanya itu tentu ternyata pastinya adalah manfaat bagi diri, bukan semata manfaat bagi pihak luar yang lain siapapun. Buah-buah dari hal yang dilakukan itulah yang disebut sebagai alam-alam bahagia, surga. Jadi ada dana, ada sila, ada surga, alam-alam kebahagiaan yang ternyata setelah ditinjau lebih cermat, alam-alam bahagia surgawi itu ternyata juga ada sisi celanya, sisi nodanya. Ini review ya. Istilah dalam bahasa Dhammanya adalah kama adinawa. Kama adinawa. Atau sering digabung menjadi kama dinawa. Artinya sisi celah dari kesenangan-kesenangan indrawi. Menyadari tentang sisi celah
alam-alam, kalaupun itu adalah alam kebahagiaan, bahwasanya kalaupun berbuat baik juga nanti tidak kekal, mengulangi berbuat baik lagi, bahagia lagi, mengingini kebahagiaan lagi, berbuat lagi, mendapat kebahagiaan lagi, berputar. Perputaran ini disebut dengan samsara. Wata samsara, perjalanan yang melingkar, perjalanan yang berputar. Inilah seseorang memahami tentang keberadaan samsara, telah jelas pada diri ini adalah samsara dan wata samsara, dan tidak ada dukkha yang lebih mendalam selain dari samsara. Namanya adalah sangsara dukkha, dukkha yang muncul dari perjalanan. Proses mengingini, menyenangi, berlanjut ke perbuatan, berlanjut ke akibat-akibat di alam menderita, alam bahagia, muncul mengingini lagi. Yang ternyata dalam samsara itu tidak dipastikan makhluk-makhluk itu berada di posisi yang cerdas, yang pandai dengan memilih melakukan hal yang baik. Dan akibat dari melakukan hal buruk, alih-alih kebahagiaan sebagaimana yang diharap, yang didapat adalah justru sebaliknya, penderitaan. Ini mengerti jelas tentang samsara, mengerti jelas tentang samsara dalam agama Buddha ini dikategorikan sebagai yang telah punya abhinya. Ya. Siapa yang mengerti, siapa yang punya abhinya adalah ia yang telah memahami secara jelas keberadaan samsara ini. Samsara dukkha, penderitaan yang dimunculkan dari samsara perjalanan adalah penderitaan yang tidak ada duanya. Sehingga kata samsara itu, atau dalam bahasa Pali sangsara, tersadap ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Sengsara. Yang sesungguhnya sengsara itu artinya adalah perjalanan, tetapi karena perjalanan ini punya ciri menyakitkan, kemudian sengsara ini punya konotasi atau bahkan punya arti penderitaan. Orang cerdas melihat sisi celah samsara, wata samsara ini kemudian berlanjut pada karena kama ini adalah punya celah, sehingga apa kemudian yang orang cerdas putuskan? Meninggalkan kama, meninggalkan kesenangan indrawi. Istilah meninggalkan ini dalam bahasa Dhamma disebut dengan nekkhamma. Dan ada hasil-hasil yang seseorang memungkinkan capai, buah-buah yang lebih luhur dari meninggalkan kesenangan indrawi. Istilah lengkapnya di sini adalah
nekama anisangsa, atau secara kata-kata yang sudah digabung menjadi nekama anisangsa, dari kata nekama dan anisangsa. Disinilah kemudian keberadaan penyadaran bahwa kelahiran, kematian, kesedihan, ratap tangis. Kalau ada kelahiran, ada kematian, kira-kira bebas tidak dari ratap tangis dan kesedihan? Derita jasmani, ya. Derita batin, ya. Kekecewaan, juga iya. Tidak mendapat yang diingini, ya. Berjumpa dengan yang dibenci, ya. Singkatnya, gugusan 5 yang menjadi penyebab munculnya kemelekatan. Apa gugusan 5 ini? Rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Bentuk, pengenyam, pengenal atau pengerti, pembentuk, dan pengetahu. Yang dikenal atau yang dianggap sebagai yang makhluk, yang dimengerti sebagai yang satwa. Bahwa 5 gugusan ini sebagai penyebab munculnya kemelekatan. Kemelekatan ini dalam bahasa Dhammanya disebut dengan istilah upadana. Atau ya 5 gugusan tempat munculnya upadana. Panca upadana khandha. Ini diterjemahkan demikian ini. Di mana kemelekatan atau upadana ini muncul? Di pancakandha ini. Bersebab pada 5 gugusan pancakandha ini kemelekatan muncul. Kemelekatan ini dibagi menjadi berapa? Kemelekatan dibagi menjadi berapa? Hah? Ini loh berapa ini? Apa saja? Kama upadana. Yang pertama. Yang kedua, ini saya agak ragu. Semengerti saya adalah bahwa upadana. Saya agak ragu dengan itu, didik upadana, tapi semestinya adalah bahwa upadana. Bahwa artinya kemenjadian. Kama artinya kesenangan indrawi. Kemelekatan berupa kesenangan indrawi. Bahwa upadana kemelekatan berupa ya
mengerti sebagai yang menjadi, mengerti sebagai yang ada. Itu juga bagian dari kemelekatan. Yang ketiga adalah silabata upadana. Kemelekatan berupa bahwa tata kebiasaan atau praktik-praktik spesifik tertentu, termasuk ritual, upacara, berbagai jenis tapa brata, misalnya dengan makan makanan yang putih saja, atau berdiam di tempat yang gelap, tidak makan seharian atau mungkin 3 hari. Nah, ini adalah brata. Sila ya tata kebiasaan yang baik. Termasuk Pancasila ini juga. Kalau menganggap ini adalah cara jalan untuk mencapai kesucian, ini ya cara pegang yang berlebihan. Dan ini adalah termasuk bagian dari kemelekatan juga. Dan satu lagi, at-tawada upadana. At-tawada artinya adalah berpandangan sebagai yang ada diri, ada inti. Kemelekatan berupa punya pandangan sebagai yang ada diri, yang ada inti pada pancakandha atau pada apapun di alam semesta ini. Angin, air, gunung, pohon, burung, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk api. Nah, dianggap ada inti, ada diri. Sehingga, nah dalam ajaran-ajaran beberapa itu, nah menyimpulkan bahwa setiap entitas itu ada diri, ada intinya. Dengan misalnya api itu ada dewa apinya, angin ada dewa anginnya, air ada dewa airnya, matahari ada dewa mataharinya, pohon ada dewa pohonnya, gunung ada dewa gunungnya, bumi ada dewa buminya, dan sebagainya. Betul apa benar? Itu dari cara berpikir. Menganggap bahwa semuanya itu ada diri, ada inti. Ini juga kemelekatan. Dan semua kemelekatan itu ada di mana? Ada di mana? Ada di Pancakandha. Luar biasa, Bante Hitapo. Nah, ini dia bahwasanya yang namanya Pancakandha ini adalah dukkha, yaitu berupa akibat wipaka. Kalau wipakanya itu di alam surga, alam Brahma, Bante, dukkha juga. Soalnya apa? Di alam Brahma ada kelahiran tidak? Ada. Di alam Brahma ada kematian tidak? Ada. Lepas dari derita enggak? Tidak. Ini. Termasuk di alam Brahma itu ada kebahagiaannya tidak? Ada kesenangan-kesenangannya tidak? Ada. Jika ada kesenangan, ada kemungkinan menjadi kecewa tidak? Ada. Kekecewaan itu kebahagiaan atau penderitaan?
Padahal alam Brahma itu dipuji oleh para bijaksanawan, termasuk Sang Buddha sendiri memuji alam Brahma adalah alam keluhuran yang tidak gampang untuk dicapai. Bagaimana mencapainya alam Brahma ini? Adalah seseorang berupaya untuk memangkas kesenangan-kesenangan indrawi dan bisa berbahagia karena sudah terbebas dari kesenangan indrawi. Tidak mengingini lagi, sudah menjadi jijik dengan kesenangan indrawi. Ini berada di alam Brahma. Ini pun dikatakan sebagai yang masih ada dukkha. Ini penjelasan dukkha Arya Satya. Dan karena dukkha tidak bisa suka sesuai dengan yang diharap, kira-kira Pancakanda ini dapat dikatakan berada dalam kuasa tidak? Tidak. Dan dengan mengerti sebagai yang tidak ada kuasa, itulah pemahaman sebagai yang tidak ada diri itu muncul. Oleh karena apa? Jika diri itu ada, semestinya semuanya itu berada dalam kontrol. Mau bagaimana, mau ini, mau itu, nah itu namanya punya kuasa. Aku pengen tidur, tidur. Aku pengen makan, makan. Artinya apa? Diri ini punyaku. Tapi ini kan apa? Pemahaman secara awam. Pemahaman dalam batasan-batasan persepakatan manusia. Tetapi pada secara transendentalnya yang melampaui kebanyakan kebenaran umum itu di luar kontrol, di luar kuasa. Kelima hal yang disampaikan di awal sebagai review: 1 dana, 2 sila, 3 sagga surga, 4 apa yang masih ingat? Kama adinawa. Yang kelima apa? Nekama anisangsa. 5 hal ini dikenal dengan istilah anupupi kata, yang sebagai jalur bus kereta cepat untuk mendekatkan pemahaman penembusan pada 4 kebenaran Arya. Setelah memahami bahwa ternyata dukkha ini ada titik kemunculan dan jika sesuatu itu ada titik kemunculan, tentu sesuatu itu ada titik kepadamannya. Mengerti dukkha ini ternyata ada titik kemunculan dan juga ada titik kepadaman, dukkha ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Dan untuk menuju pada kepadaman derita ini, Sang Buddha membabarkan jalan Arya berunsur 8.
sebagai jalan untuk menuju kepadaman penderitaan. Ini adalah 4 kebenaran Arya yang Pancawagya, 5 sekelompok biku dengan beranggotakan 5 orang, dengan Bante Kondanya, Anya Kondanya sebagai sesepuhnya, mendengar 4 kebenaran Arya ini dan mampu menyimpulkan bahwa sesungguhnya 4 kebenaran Arya ini terdapat ketidakkekalan. Betul ya? 4 kebenaran Arya ini terdapat ketidakkekalan. Betul tidak? Dari mana munculnya ketidakkekalan? Dari mengerti bahwa dukkha ini ada kemunculannya dan dukkha ini ada kepadamannya. Jika sesuatu itu muncul dan padam, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Mengerti yang kinci samudaya dhammang sabantang nirodha dhammang, sebagaimana yang di Dhammacakkappavattana Sutta cantumkan, dikatakan sebagai Bante Anya Kondanya yang mengungkap kalimat ini, yang artinya apapun yang terdapat kemunculan sebagai kewajaran, sebagai alamiahnya, segala hal itu wajar pula mengalami kepadaman. Artinya apa? Telah menembus keberadaan anicca, telah mampu mengikis pandangan keliru sebagai yang kekal. Dan ini merasa tidak ada setimpalnya untuk mengejar dukkha, mengejar pancakandha, mengejar kebahagiaan duniawi, mengejar tanha kegandrungan. Tahu tidak? Dengan pembabaran 4 kebenaran Arya oleh Sang Buddha kepada Pancawagya ini, Bante Anya Kondanya memahami 4 kebenaran Arya sedemikian rupa. Dalam buktinya beliau mengungkap bahwa 4 kebenaran Arya ini di dalamnya terdapat esensi ketidakkekalan. Beliau disebut yang telah mendapatkan mata dharma atau dhamma cakku. Dan dhamma cakku ini dalam ajaran Sang Buddha diartikan, dimaknai sebagai sosok yang atau sebagai tingkatan pencapaian sotapanna. Sehingga siapapun cukup dengan mendengar uraian tentang 4 kebenaran Arya dan mungkin diawali dengan Anuppupikatha di awal, mampu menembus 4 kebenaran Arya ini secara cara pandang Ditthiya Supatiwidha. Supatiwidha artinya telah menembus dengan baik, telah pecah, telah memecahkan dengan baik. Yang awalnya bungkul, dalamnya isinya apa tidak tahu, begitu dipecah begitu kelihatan. Oh, ini anicca.
Oh ini dukkha, oh ini anatta. Karena tahu sudah memecahkan. Wida artinya memecah. Digunakan dalam bahasa Indonesia juga kan ya? Digunakan tidak? Permasalahannya sudah dipecahkan belum? Oh, permasalahan kok dipecahkan? Nanti malah rusak. Ini kita menggunakan dalam bahasa Indonesia. Dipecahkan supaya kelihatan sebab-sebabnya itu apa, unsur-unsurnya itu apa, supaya dapat solusi yang sesuai. Mengerti 4 kebenaran Arya secara cara pandang inilah yang ditengarai, dinamai sebagai pencapaian sotapanna. Sehingga di antara pendengar 2 hari yang lalu yang telah sedemikian sungguh hati, penuh dengan kesungguhan hati, dengan perhatian, dengan pemahaman, mengikuti uraian sampai bisa menembus 4 kebenaran Arya, mengertinya secara benar, mengertinya secara cara pandang. Siapapun masuk dalam kriteria sebagai sang pemasuk arus sotapanna. Bagaimanapun kemarin juga diberikan uraian bahwa melalui mengerti keberadaan sebagai yang tidak kekal, muncul padam, yang kalau muncul padam ini setimpal tidak untuk melekati sesuatu yang menyenangkan, jika yang menyenangkan itu muncul padam. Tidak. Tetapi dari cara pandang mengerti sebagai yang tidak kekal ini menjuruskan seseorang untuk mengerti bahwa setiap fenomena punya ciri padam dan padam, padam dan padam, yang arti lainnya adalah ketidakmampu bertahanan. Tidak bisa bertahan, tidak bisa ditahan. Meskipun sekejap. Terus padam, terus padam, terus padam. Jika semuanya terus padam, setimpal tidak untuk melekati sesuatu segalanya. Tidak setimpal. Dan karena tidak melekati, tidak mencengkerami, tidak mengingini, tidak menyenangi, akankah mencari? Akankah muncul panas dari nafsu ragawi mengingini ini? Akankah muncul kekecewaan karena tidak mendapat? Ini loh yang namanya ketenangan dari hancurnya kesenangan dan kebencian. Wineya loke abijado manasang, menghancurkan atau memberantas kesenangan dan kebencian di loka. Apa loka artinya? Loka di sini artinya adalah pancakkhanda, 5 gugusan ini. Bukan hanya dengan anicca, dukkha bisa dihancurkan, bisa dipadamkan.
mengerti sebagai yang terus mengalami kepadaman, terus tidak mampu bertahan, sehingga tidak setimpal untuk dilekati, diingini, disenangi, sehingga tidak punya raga, tidak punya dosa. Ini juga pencapaian. Nibbana. Dan lebih lanjut, mengerti sebagai yang tidak bisa bertahan ini mendorong seseorang untuk punya pemahaman lebih lanjut, yaitu bahwa jika segala sesuatunya itu mengalami kepadaman setelah muncul, kemunculan baru bersebab dari faktor-faktor pembentuk yang dibuat oleh kemunculan sebelumnya yang telah padam itu adalah sesuatu yang beda dari sesuatu yang sebelumnya. Begitu pula yang muncul baru lagi. Jika satu entitas, satu onggokan yang dianggap sebagai yang ada inti, ada diri ini punya ciri inti atau dirinya itu muncul padam, masih relevankah dianggap, dimengerti, dipahami sebagai yang ada diri, ada inti yang kekal abadi? Jika segala sesuatu ini tidak ada inti, tidak ada diri yang kekal abadi, dalam arti kosong dari inti, kosong dari diri, tidak ada entitas yang menjadi sejatinya sesuatu itu, jika akan menyenangi sesuatu dan setelah mengetahui, menyadari sesuatu itu sesungguhnya adalah kosong dari inti, tidak ada apa-apa sesungguhnya, masih ada gerak hati untuk menggapai, untuk meraih, untuk mencengkeram? Tidak. Kira-kira orang yang mengerti bahwa pancakanda ini sekalipun, atau secara bahasa dunia, diri kita sendiri ini pun sesungguhnya, senyatanya, sebenar-benarnya adalah tidak ada diri, tidak ada inti yang kekal abadi juga, yaitu sebagai sesuatu yang kosong. Mau menggapai, mau meraih, mau menyenangi, mau mengingini, mau melekati, mau menggandrungi, mengingini, melekati, menyenangi, menggandrungi, demi siapa? Bukan demi siapa-siapa. Terus mengapa harus menggandrungi, menyenangi, mengingini, mencengkerami? Ini loh mengapa kemudian total tuntas sudah yang namanya nafsu ragawi itu dari kemunculan. Termasuk jika tidak ada nafsu ragawi, sudah otomatisnya kebencian, iritasi tidak akan bisa muncul. Oleh karena tanpa ada kesenangan, kebencian tidak akan muncul. Kekecewaan tidak akan muncul tanpa ada kesenangan. Tanpa ada nafsu ragawi, kebencian tidak akan muncul. Kebencian hanya akan muncul jika ada nafsu ragawi. Dan keduanya ini padam. Sehingga anatta yang tentu punya uraian yang panjang lebar lagi untuk menjelaskan satu ini. Dan pastinya tidak diuraikan di kesempatan ini
yaitu di program Pak Baja ini. Karena memang membutuhkan durasi waktu yang panjang. Anatta sebagai alat, termasuk anicca, tidak kekal, dukkha, tidak mampu bertahan, anatta, tidak ada diri. Ketiganya ini sebagai perwujudan kebijaksanaan yang menjadi alat paling ampuh dalam menumpas penderitaan secara benar, yaitu mencapai kepadaman penderitaan tanpa perlu kembali menderita lagi sampai waktu atau zaman kapanpun. Selesai sudah tugas. Khina jati, kelahiran sudah sirna. Wusitang brahmacaryang, sudah terdiami cara hidup mulia, cara hidup luhur, penuh dengan kedamaian, ketenteraman, kenyamanan, kelegaan, dan keamanan. Katangkaraniyang, tugas-tugas juga sudah tuntas. Na parang ithatayati, pajanati, mengetahui bahwa tidak ada hal lain yang membuat menjadi begini lagi, yaitu harus mengalami samsara, melakukan perjalanan lagi. Tidak ada. Disebut dengan seorang khina asawa, ia yang telah sirna asawa atau si penghanyutnya itu. Terkait dengan 4 kebenaran Arya yang sebagai manifestasi dari poin keempat dalam 4 kebenaran Arya. Adalah jalan atau cara untuk menuju pada lebih lanjutnya setelah punya penembusan pada 4 kebenaran Arya ini. Seseorang melanjutkan melalui menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Nilai luhur ini yang dimaksudkan apa? Empat kebenaran Arya. Nilai luhur ini yang dimaksudkan apa? Anicca, dukkha, anatta. Ini dikembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Tentu ada sesuatu yang ditengarai, yaitu yang dikatakan harus ada objeknya. Entah itu rambut, bulu, kuku, gigi, kulit, atau organ tubuh lain termasuk tulang, termasuk dahak, termasuk nafas yang masuk dan keluar lewat hidung, termasuk udara yang keluar lewat lubang bawah, unsur padat, unsur cair, unsur panas, unsur gas.
adalah objek-objek, dimengerti bahwa ini adalah dukkha. Rambut adalah dukkha, gigi adalah dukkha, menjadi wanita adalah dukkha, menjadi lelaki adalah dukkha, menjadi lelaki bukan, wanita bukan, juga dukkha. Maksudnya apa? Berada di alam Brahma. Bukan yang lain-lain, bukan ya. Alam Brahma itu karena sudah lepas dari kesenangan indrawi sehingga tidak bisa ditengarai ini yang wanita, itu yang lelaki, tidak bisa sudah. Itu juga dukkha. Ketika muncul menyenangi rambut, mengingini gigi, menggandrungi kulit, oh ini adalah apa? Adalah kemunculan dukkha. Arya saja kedua. Berupa apa itu? Mengingini, menyenangi, menggandrungi, tanha itu apa? Adalah 4 kebenaran Arya kedua. Bagi mereka yang telah menuju ke jalan praktik demi kepadaman penderitaan secara benar, salah satunya mungkin punya mata pencaharian yang selaras, punya perbuatan yang selaras, punya perhatian yang selaras, pengingatan yang selaras, keteguhan yang selaras, ucapan yang selaras, atau kita mengatakan umumnya pandangan benar, ucapan benar, maaf, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan seterusnya itu. Praktek-praktek seperti ini tergolong sebagai apa dalam 4 kebenaran Arya? Sebagai kategori yang keberapa? Keempat. Jika telah padam nafsu ragawi dan kebenciannya, tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan, tidak ada penderitaan, bebas dari hujaman tombak-tombak pengotor batin, ini dimengerti sebagai 4 kebenaran Arya yang ketiga. Dan semua fenomena yang ada di alam semesta termasuk nibbana ini tidak ada yang melampaui 4 kategori dalam kebenaran Arya ini. Segala halnya bisa dikategorikan ke salah satu dari 4 kebenaran Arya ini. Ini adalah salah satu cara yang cerdas dalam menengarai fenomena-fenomena, yaitu dengan mengkategorikan fenomena-fenomena, mengkategorikan keberadaan-keberadaan, mengkategorikan, mengklasifikasikan perihal-perihal yang dalam bahasa palingnya, dalam bahasa Dhamma sebutannya adalah Dhamma Wijaya. Dhamma artinya apa? Apa? Dharma di sini bukan ajaran Sang Buddha. Dharma di sini dalam Bujangga 7 ini bukan kebajikan-kebajikan. Dharma di sini dalam Bujangga ini artinya adalah perihal-perihal, segala perihal, baik neraka, baik itu penghujatan,
baik itu kesucian, semuanya itu adalah dharma. Wicaya artinya pemilahan atau pengkategorian. Dengan berpraktek seperti ini, kita sudah dikatakan menggunakan panya. Ada panya, punya Dhamma Wicaya, yaitu pengkategorian perihal-perihal. Dhamma Wicaya itu nama lain dari panya ini, kebijaksanaan. Bisa mengkategorikan, oh ini kategori dari dukkha, dukkha samudaya, dukkha nirodha, gamini patipada. Ini pengkategorian. Setelah ada objek yang bisa ditengarai dan kemudian menyertakan pengkategorian ini sebagai salah satu dari keempatnya, masing-masing bagaimana? Kalau ini dukkha, oh sesuatu yang patut dikenali. Kalau ini dukkha samudaya bagaimana? Oh sesuatu yang patut dipadamkan. Kalau ini dukkha nirodha bagaimana? Oh sesuatu yang patut untuk dicapai. Kalau ini adalah jalan menuju ke kepadaman penderitaan bagaimana? Oh ini patut ditumbuh kembangkan. Ini dia. Namanya ya praktik. Dan dengan menggunakan pemahaman-pemahaman seperti ini, peran dari yang namanya wirya, semangat, daya upaya. Apa di sini yang dimaksudkan? Adalah kemampuan dalam memangkas keburukan yang telah muncul dalam batin. Termasuk ketidaktahuan, awija, termasuk tanha, termasuk asawa, termasuk hal apapun. Termasuk yang bajik-bajik juga. Nah ini seseorang berpraktik. Mencegah munculnya hal buruk yang belum muncul. Bagaimana cara upaya seseorang praktisi, seorang yogi, punya kecerdasan, punya kebijaksanaan, punya pertimbangan untuk bagaimana caranya mencegah hal buruk yang belum muncul itu supaya tidak muncul. Yaitu dengan apa? Mengalihkan pemikiran dari yang buruk itu ke yang baik. Mengerti, menyadari, merenungi hal buruk ini adalah untuk menuju ke kerugian melulu, bukan untuk ke kebahagiaan. Itu contoh-contohnya, cara mencegah. Yang ya kalau secara rincinya ada di Vitakka Santana Sutta dalam Majjhima Nikaya. Bagaimana caranya mengalihkan hal buruk ke hal yang baik. Dan tentu juga tidak dijelaskan di sini. Termasuk juga bagaimana memunculkan hal bajik. Di sini tidak lain adalah kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Pemahaman, penembusan 4 kebenaran Arya, penggunaan anicca dukkha anatta dalam memberantas, membumi hanguskan nafsu ragawi dan kebencian. Ini adalah peran nyata wirya, tugas wirya yang membuat seseorang bisa tenang, damai, tergantung dari muncul atau tidaknya wirya ini.
Bukan sebatas bijaksana, tahu anicca, sudah mengerti anicca, selesai sampai di situ. Tidak ada peran wirya dalam memberantas hal buruk, memunculkan hal baik. Pelatihannya belum 100%. Belum bisa dikatakan berhasil. Dan keberhasilannya itu lewat apa? Bukan melulu lewat objeknya apa. Lewat memperhatikan hidung atau memperhatikan perut. Tetapi lewat apa? Menyertakan kebijaksanaan sebagai yang idealnya. Tentu alat-alat untuk pengembangan batin bukan melulu yang disampaikan ini. Ini yang disampaikan ini adalah yang sudah superiornya. Dan objek-objek yang lain juga diberikan dalam program Pabaja dan Atasila. Ini juga ya sebelum-sebelumnya. Meskipun tidak semua. Inilah tiga hal ini. Antara sati, mengenali objek, menyadari keberadaan objek, teringat pada objek, dan mampu menyertakan kebijaksanaan untuk melihat objek itu secara benar, jangan sampai melihatnya secara keliru. Dan lewat peran wirya, upaya untuk menghancurkan pengotor batin, ketiganya itu bersinergi, berpadu, bekerja sama, hancur pengotor-pengotor batin yang didasari oleh kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ini punya ciri transenden, punya ciri hakiki, punya ciri mutlak, universal, sehingga pengetahuan atau cara pengembangan batin ini disebut dengan istilah pengembangan batin untuk mencapai apa? Penerangan. Apa namanya? Vipassana itu apa? Terjemahan secara umumnya apa? Pengembangan batin untuk pandangan terang. Pandangan terangnya di mana? Di 4 kebenaran Arya. Pandangan terangnya di mana? Di anicca dukkha anatta ini. Dalam melihat objek-objek, segala apapun objeknya, termasuk nibbana. Inilah setelah pengotor batin itu tertumpas, yang jika pengotor batin itu adalah biang penderitaan, setelah pengotor batin itu lenyap, sirna, penderitaannya ada tidak? Tidak ada. Kalau seseorang dihimpit oleh kehausan sekian lama waktu dan sangat-sangat haus, kira-kira dia terhimpit tidak? Menderita tidak? Dia mendapatkan air sejuk, bersih, dan disediakan untuknya. Untuk melerai, untuk meredam keterhimpitan oleh kehausan ini. Air yang diteguk masuk ke mulut, membasahi lidah, permukaan mulut sampai mengalir ke leher. Untuk tegukan pertama, kedua, ketiga, bagaimana rasa orang yang kehausan ini? Kenapa? Bukan suka. Bukan suka.
bukan kebahagiaan. Rasanya bagaimana? Berarti belum pernah kehausan sampai. Rasanya gimana? Piar, piar, piar. Betul tidak? Rasa piar, 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 derita, keterhimpitan yang hancur pertama kali itu, mendapatkan kelegaan untuk pertama kalinya itu, muncul fenomena piar, piar, piar. Fenomena piar, piar, piar itulah kita menyebutnya piti, kegiuran. Dari mana kegiuran muncul? Bukan dari surga, bukan dari dewa, bukan dari nenek moyang, dan bukan dari Sang Buddha juga. Tapi dari hancurnya penyebab terhimpitnya batin oleh kotoran-kotoran batin. Dan kira-kira piar-piarnya ini berlangsung berapa lama? Setelah 7 tegukan bagaimana? Piar-piarnya berkurang tidak? 12 tegukan? Oke. Sampai ke 25 tegukan? Mungkin. Tapi nggak sampai 100 tegukan ya. Ada waktunya merasa cukup, airnya itu tidak diminum lagi, diletakkan di atas meja. Piar-piarnya itu hilang tidak? Atau masih ada? Pitinya masih ada tidak? Tidak ada. Tidak ada piti lagi. Keterhimpitan, kesakitan, penderitaan karena haus masih ada tidak? Tidak ada. Keberadaan hancurnya piti, meredanya piti, dan hilangnya kehausan menjadi ada rasa nyaman, lega, leluasa, itulah sukha. Sehingga piti sukha bukan muncul dari dewa, bukan wahyu, bukan inspirasi, bukan kekuatan gaib, kekuatan alam semesta yang turun lewat ubun-ubun. Jangan mengerti agama Buddha secara mistis, secara takhayul. Piti sukha muncul bukan tanpa sebab. Tetapi di dalam bojjhanga, alih-alih menggunakan kata sukha, di sana dituliskan, disebutkan passaddhi, artinya redam. Nama lain dari sukha. Keberadaan redam itulah sukha. Dan karena ada keredaman dari pengotor-pengotor batin, dari penderitaan, muncul teguh tegak pada nilai-nilai luhur, teguh tegak pada objek yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur ini. Namanya muncul keteguhan atau samadhi. Teguh tegak pada nilai luhur dalam sati memperhatikan objek. Dan dengan lembutnya perhatian, lembutnya pengingatan, disertai dengan keberadaan fokus, kebahagiaan sudah tidak dirasakan lagi. Dan fokus teguh tegak pada objek, tidak mereng kiri, tidak berpihak ke kanan, berada di tengah.
tatra majata, yaitu keberadaan UPK. Ini adalah pelatihan untuk mencapai penerangan bodi. Satta bojjhanga, satta 7 bojjhanga, faktor-faktor untuk mendapatkan pencerahan, penerangan, bodi, kebudaan. Bagaimanapun dalam berlatih, ketika muncul sati di dalam diri, mengerti bahwa sati ini adalah anatta. Objeknya juga anatta. Winyananya yang menganggap si aku ini juga anatta. Tidak ada diri yang dalam arti kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa, yang tidak ada setimpalnya untuk digemari, disenangi, digandrungi, dilekati. Demikian pula ketika muncul panya dalam bentuk dhamma wicaya, pengkategorian perihal-perihal, mengertinya sebagai yang anatta. Termasuk ketika muncul menyadari keberadaan wirya, mengerti wirya sebagai yang anatta. Ketika muncul piti, sukha, pasadi, maaf ya pasadi itu, muncul samadhi, termasuk muncul UPK, masing-masing patut untuk dikenali, dimengerti, ditembus sebagai yang tidak ada diri, tidak ada inti yang kekal abadi. Sehingga kalaupun sudah muncul sampai pada tingkatan UPK dalam proses pelatihan pengembangan 7 bojjhanga ini, sampai pada tahapan UPK, menggunakan UPK ini sebagai objek, sebagai keberadaan yang juga tidak ada diri, tidak ada inti. Yang tentu rincian dalam seseorang berpraktik vipassana ini masih banyak sekali bahan-bahan yang perlu diketahui, termasuk juga hal-hal lain yang mendukung, yang mengantar pada ketenangan, kedamaian secara duniawinya, secara kebenaran persepakatannya. Di dalam ajaran Sang Buddha ini masih ada bergudang-gudang. Rajin, punya antusiasme, punya semangat, punya pandangan benar, didasari dengan keteguhan keyakinan. Sang Buddha menjamin pencapaian kepadaman penderitaan secara benar, niscaya dicapai. Anumodana.